saudara-saudara. Jadi dari pertemuan ini kita mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang sudah kita pertimbangkan berdasarkan nilai, perasaan, kewajiban, dan paling utama adalah itu untuk membahagiakan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan keputusan berdasarkan kewajiban? Yaitu mendasarkan diri pada aturan dan kewajiban, ketaatan pada otoritas pembuat hukum atau aturan itu. Misalkan kita dalam dunia kampus kita ini, ya ada aturan mainnya begitu kan. Kita senang untuk menjalani kewajiban-kewajiban itu gitu. Jadi tahu kita apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, lalu kita senang untuk menjalaninya. Begitu saudara-saudari. Ini tadi sebelum ke kewajiban ini perasaan. Jadi dalam perasaan itu di situ intuisi, hati nurani, hati kecil kita, atau merasa tidak nyaman, rasa muak, galau, itu Pak bahasa perasaan saudara-saudara. Jadi bagi yang bersangkutan tampak jelas, namun kadang sulit menjelaskan kepada orang lain bahasa perasaan kita. Nah, dalam pengambilan keputusan moral otentik harus lebih dari sekedar perasaan privat, melainkan harus melibatkan diskusi dengan orang lain. Jadi, tapi diskusinya harus paslah bahasa perasaan kita itu kepada orang-orang yang bisa kita bagaimana aku mau memberikan keputusan seperti ini. Nanti saat diskusi dengan orang lain itu sekalipun berbeda, tahu kita apanya gitu. Perasaan kita untuk memberikan suatu keputusan itu saudara-saudara. Lalu keputusan berdasarkan akal budi ataupun itu pengetahuan tadi membantu orang memahami norma-norma moral yang berlaku absolut dan universal. Begitu kita pikirkan apa menjadi apa yang umum saudara-saudara, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi misalnya saudara-saudari bahwasanya saat kita tidak mencuri, tidak berbohong, nah itu sesuatu yang bisa berlaku secara umum saudara-saudari. Lalu berdasarkan kitab suci, ini yang penting saudara-saudari kan, moralitas berdasarkan kitab suci kita. Bagaimana moralitas berdasarkan kitab suci itu saudara-saudari, untuk bisa kita tahu. Jadi apa yang kita pelajari dari kitab suci itu betul-betul bisa untuk mengembangkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi tidak, maka pengetahuan kita tentang kitab suci itu tidak hanya sekedar mau mencapai nilai, tetapi juga saudara-saudari, ketika kita mau mengambil keputusan, ya kita bisa pergunakan kitab suci itu secara masuk akal begitu, dan tidak membagi buta, tapi sudah mempertimbangkan dengan baik saudara-saudari bahwasannya kita mau berbuat seturut dengan firman Tuhan yang kita hidupi saudara-saudara. Nah itu, apakah itu bisa? Itu tergantung kepada kita. Apakah kita mau untuk melakukannya, saudara-saudara. Jadi kitab suci itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita dalam pengambilan keputusan moral kita, saudara-saudara. Nah, di dalam saudara-saudari, ini ada gambarnya gitu kan. Moral kitab suci bahwasannya ditemukan di dalam kitab suci sebagai aturan atau hukum yang mengikat. Asal muasal fundamentalisme religius, kebenaran moral dicari hanya dalam kitab suci, memaksakan kewajiban absolut untuk mematuhinya. Jadi saudara-saudari, tentulah kitab suci itu sangat penting, ataupun firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita melakukan kritik teks, terjemahan, kita belajar hermeneutik, kita belajar seminar ini, kita belajar
bagaimana berteologi, tapi tujuan yang paling utama bagaimana dampaknya terhadap moralitas kita saat kita mengambil keputusan. Persoalannya memang dalam kitab suci tidak membahas persoalan kita hari ini secara langsung. Maka kita memberitahukan perintah-perintah dalam kitab suci dengan prioritas yang berbeda-beda. Jadi, misalkan tentang orang Samaria yang murah hati, dan bagaimana itu bisa kita menggunakannya di dalam konteks kita masa ini, di mana orang Samaria itu mau bertindak dengan sepenuh hatinya, gitu kan? Itu saudara-saudari, jadi betul-betul dipertimbangkan secara akal budi. Saudara-saudari, akal budi itu sangat penting sebagai dasar kita dalam menjalankan firman Tuhan. Bagaimana kita orang yang berakal budi bisa melakukan yang baik. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan yang masuk akal. Jadi jangan saudara-saudari bahasanya kita sudah belajar firman Tuhan langsung gitu. Tapi itu harus kita pertimbangkan juga dengan matang saudara-saudari. Bahasanya firman Tuhan itu ya sangat bisa kita hidupi. Jadi kita bukan hidup di dunia angkasa, tetapi kita hidup dalam dunia kita sekarang ini. Jadi itu tadi kewajiban secara moral juga tadi saudara-saudari, bisa betul-betul kita mau menghidupi kewajiban kita. Kewajiban kita dengan aturan yang sudah ada, yang sudah mengikat begitu. Jangan merasa bahwasanya peraturan itu sesuatu yang sangat memberatkan, tapi peraturan dan aturan itu merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Itu saudara-saudara. Jadi kalau ada misalkan aturan jangan main handphone saat belajar, tujuannya itu saudara-saudari membuat aturan itu supaya saudara-saudari bisa menjadi orang yang berhasil berdasarkan moralitas. Itu tujuannya saudara-saudari. Jadi terkadang kita kan bisa lebih melihat akan kekurangannya saja, bahkan kita terjebak terhadap kelemahan-kelemahan daripada aturan-peraturan itu. Padahal sangat penting saudara-saudari, bahwasanya tujuan daripada kewajiban itu adalah untuk membahagiakan kita. Itu kalau kita ikuti dengan senang hati, dan itu merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kita saudara-saudari. Nah, kekasan manusia. Jadi manusia pada dasarnya harus bisa membedakan dunia sebagaimana adanya dengan dunia sebagai seharusnya. Jadi misalnya orang yang berada di Medan ini, dia berada di lampu merah, yang dunia sebagaimana adanya, ya dia situ mengemis. Apakah harus seperti itu? Bukan, itu harus kita hidupi, saudara-saudara. Apakah kita terus-terus harus meminta-minta gitu, meminta saudara-saudari? Tidak kan? Tapi betul-betul kita mau menjadi manusia yang bertanggung jawab, saudara-saudara. Jadi ketika Pilatus berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah manusia itu, katanya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, ya memang betul-betul kita harus bertanggung jawab, saudara-saudara. Tidak menjadi orang yang sembarangan. Kalau kita disuruh untuk belajar, ya tujuannya untuk betul-betul bisa bertanggung jawab sebagaimana seharusnya. Jadi bukan sebagaimana ada. Jadi kalau di kita sebagaimana dunia adanya, ya kita tidak mau bekerja keras gitu. Lalu orang yang berada di seperti orang yang di perempatan jalan menggendong anaknya itu, apakah harus seperti itu adanya? Tapi seharusnya bagaimana? Kan harus seperti itu kan. Memang negara berupaya
menolong mereka. Orang orientasi dan pegangan untuk dapat memilih dengan benar, manusia memerlukan orientasi pegangan ataupun panduan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus belajar bertata krama sebagai hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan yang beretiket. Biasanya kita datang untuk membawa solusi dan hidup dengan sopan. Jadi kalau saudara tidak sopan, solusi apapun yang kita bawa itu sulit untuk diterima. Jadi jangan saudara-saudari masalah senior dan junior terkadang dia sama begitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang bertata krama dan beretiket, datang membawa solusi dan hidup dengan tertib dan sopan. Nah, itu yang jauh lebih bagus, saudara-saudari. Jadi saya misalkan mengamati kerja-kerja bakti itu gitu. Baik pun sebagai abang tingkat dan kakak tingkat, jadi teladan bagi adik-adik tata krama. Nah itu saudara-saudari, jadi tidak nampak kesenjangan itu. Itu maksudnya saudara-saudari, dalam pengambilan keputusan itu kita datang memberi solusi yang baik melalui apa yang sudah kita ketahui secara nilai, secara perasaan, kewajiban, dan apa tadi, kebahagiaan. Lalu kita bisa memahami tentang tradisi budaya kita, ketimuran kita, saudara-saudara. Kita mau hidup sesuai dengan ketimuran kita, mana dunia kita adalah di dunia timur ini. Lalu saudara-saudari, ajaran agama, ya kita sangat kental dengan vertikal dan horizontal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan itu juga yang mau kita praktekkan dalam ajaran agama itu. Kita mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi saudara-saudari, ini tadi penjabaran daripada bahwasannya pada manusia itu saat pengambilan keputusan sangat penting mempertimbangkan bahasa perasaannya dengan mendiskusikannya dengan orang lain. Dia tahu juga mempertimbangkannya dari segi kewajibannya, dia tahu juga mempertimbangkannya secara akal budinya, dan yang juga dikaitkan dengan agamanya untuk dihidupi begitu, dan juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi kebahagiaannya. Jadi tiga hal itu sangat penting, saudara-saudari, dalam pengambilan keputusan. Teologi moral, sebagaimana saudara-saudari, memang kitab Jakobus itu seolah-olah berimbang antara iman dan moral, tapi pada dasarnya saudara-saudari, bahwasanya iman itu ya harus dikerjakan. Kerjakanlah misalnya. Ketika kita sudah mau mengerjakan keselamatan kita, yaitu itulah yang menjadi sasaran utama kita sebagai orang yang bahagia, seperti Mother Teresa. Mother Teresa ketika di perjalanan jalan, dia melihat dan mengingat akan kata-kata Yesus yang di kayu salib. Aku haus. Jadi iman itu memerlukan tindakan, saudara-saudara. Jadi tidak hanya sekedar berteori, tapi ya ada actionnya gitu. Tidak hanya sekedar tahu. Jadi sangat menarik, saudara-saudari. Mother Teresa bisa menyatakan bahwasannya ketika dia bertemu dengan orang-orang di perempat jalan itu, akhirnya sampai dikenal sampai sekarang, saudara-saudari, bahwasannya Mother Teresa itu dia melakukan yang baik. Dia seorang suster, sangat betul-betul, saudara-saudari, melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupannya dengan senang hati. Ini seorang suster,
Ini bagaimana kita juga saudara-saudari sebagai mahasiswa teologi untuk bisa masuk dalam kehidupan ini. Ini ya gambarnya siapa, Mother Teresa. Nampaknya Arianto gambarnya Mother Teresa ini? Arianto nampak? Nah, itu dia. Dia berkata bahwasannya ketika aku menolong orang lain itu, aku mendengar di situ dan mengingat akan kata-kata Yesus di kayu salib itu, aku haus, gitu kan. Dalam teologi moral terkait dengan tindakan umat beriman, bagaimana dan sejauh mana iman itu terwujud dalam tindakan ini, saudara-saudari, yang menjadi sasaran kita sebagai orang-orang diselamatkan. Memang saudara-saudari, pada dasarnya kita bahasanya kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi sangat menarik saudara-saudari, Mother Teresa ini melakukan itu, aku haus, dan dia melihat kata-kata Yesus itu di situ, gitu kan. Nah, bekal bagi kita dalam melakukan teologi moral itu dalam pengambilan keputusan yang baik itu, saudara-saudari, ada pengalaman baik, yang baik dan yang salah. Itu menjadi suatu pengalaman bagi kita. Jadi jangan takut untuk berbuat, saudara-saudari, gitu, berbuat yang baik, walaupun mungkin kita nanti dalam berbuat itu bisa berbeda, tetapi itu menjadi suatu pengalaman dan perenungan bagi kita untuk melakukan apa selanjutnya, saudara-saudari. Kekasan manusia dibanding hewan adalah bahwa dia memiliki visi atau cara pandang untuk mengubah situasi. Ini jadi satu bekal teologi moral bagi kita, saudara-saudari. Nah, ini mau berangkat ke sekolah sebenarnya. Begitu, saudara-saudari, bahasanya manusia itu ya betul-betul mau bertindak. Dia tidak hanya sekedar tahu, jadi dia tahu, dia mengerjakannya yang baik itu, dan bahkan menjadi habitusnya ataupun menjadi suatu praktek kebiasaan dalam kehidupannya. Jadi moral itu, saudara-saudari, bisa itu mencerminkan seperti dalam gambar ini yang dimulai dari keluarga kita. Memang ya, kalau kita rasa selama ini dalam keluarga, saya pun berasal dari keluarga yang kurang kuat secara moral, saudara-saudari, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita sudah belajar, maka disitulah kita terus untuk diubah, begitu saudara-saudari. Bahwasannya kita sangat berbeda dengan ciptaan lainnya. Kita diberi Tuhan kemampuan mengubah situasi itu untuk lebih baik, itu saudara-saudari. Lalu dinamika dalam berteologi moral, saudara-saudari, bahwasanya bagaimana itu merefleksikan pengalaman manusia berkaitan dengan moralitas dari segi perspektif Kristiani. Jadi kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari itu, saudara-saudari. Betul, manusia itu sebagai seorang yang beriman dapat memahami kehendak Allah. Betulkah itu? Ya, tentulah harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Jadi ini kita punya pengalaman yang berbeda-beda dalam hal ini. Betulkah manusia itu sebagai seorang yang beriman dapat memahami kehendak Allah, yaitu dilihat dari situasi dan kondisi kita yang berbeda-beda, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bisa berefleksi dalam kehidupan kita, itu tergantung kepada kita masing-masing. Jadi kita bukan mau menjadi robot di sini, tapi kita betul-betul mau berefleksi dari firman Tuhan yang kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu,
tapi sangat berarti bahwasanya firman itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, sama seperti gambar ini bisa menolong kita, saudara-saudari. Gambar ini bahwasanya firman Tuhan itu bisa kita refleksikan dalam hidup kita secara sistematis, yaitu dengan mengenal Yesus Kristus dan Allah Tritunggal dengan benar dalam kehidupan ini. Nah, memang pada dasarnya manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih, atau biasa kita sebut dengan free will, ya, free will, kehendak bebas begitu. Tapi kehendak bebas ini ya harus kita gunakan untuk memilih yang baik, saudara-saudari, dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana menjadi orang baik? Ada yang bisa bagi kita membaca Matius 19 ayat 16. Charlie, bisa Charlie? Halo Charlie. Di situ Nadia Arianto, satu zoomnya kelihatan. Ya Pak. Ya, kamu baca di situ nih, si Charlie itu atau tidur Nadia. Halo Pak. Silakan Arian, Charlie. Wow, mantap anak mudanya. Matius 19 ayat 6. Ayat 16 tadi, Charlie. Iya Pak. Bacalah. Sabar ya Pak. Ini Matius 19 ayat 16. Bacalah Charlie. Sabar ya Pak. Oh ya, itulah. Ini Pak. Oke. Matius 19 ayat 16. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, terima kasih Charlie ya. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Itu kan dari seorang pemuda itu begitu ya. Bagaimana supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oh, itu aku udah lakukan semuanya itu, katanya kan. Perintah kasih itu gitu kan. Lalu pergilah supaya kamu lebih mantap, juallah hartamu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Pada saat itulah dia menjadi lemah karena banyak hartanya, begitu kan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kecenderungannya. Saudara-saudari, ya bukan salah kita kaya, tapi kita harus peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya, ya. Fungsi dan tujuan mempelajari teologi moral ini menjelaskan bagaimana iman sesungguhnya membentuk hidup kita sebagai orang Kristen. Membantu mengetahui apa yang harus kulakukan untuk menjadi anak Allah dan manusia sepenuhnya. Merefleksikan faktor pendukung dan menghambat usahaku untuk menjadi manusia sepenuhnya. Jadi ada yang mendukung, ada yang menjadi penghambat. Tapi kita terus maju gitu. Karena kita mau berefleksi tentang firman Tuhan yang sudah kita pelajari itu,
saudara-saudara. Kembali kepada moral tadi, itu tadi saudara-saudari, moral itu harus memang berakal budi. Moral itu diawali dengan mengenal sesuatu yang mengusik hati dan pikiran kita. Moral itu saudara-saudari berkaitan dengan iman yang sudah kita hidupi, memberi orientasi untuk menjawab persoalan-persoalan dalam moral kita. Itulah orang yang beriman, saudara-saudara. Dalam terang Kristiani, manusia sebagai gambar dan rupa Allah, image of God. Menurut John Wesley, ada 3 kesegambaran manusia dengan Allah, yaitu moral image, natural image, dan political image. Jadi yang rusak saat di Taman Eden itu adalah moralnya. Itu namanya moral image. Lalu bagaimana itu dikembalikan dalam Tuhan, maka semakin nyatalah itu dalam penginkarnasian Yesus Kristus. Sehingga gambar dan rupa Allah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Moralitas kita menjadi moralitas kehendak Allah, saudara-saudara. Karena kenapa? Kita sudah diselamatkan untuk berbuat baik. Identitas diri sebagai ciptaan telah ditebus dari kuasa kegelapan dosa oleh wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Memampukan kita untuk membangun hidup yang bermoral. Begitu dia. Toto itu Charlie. Charlie. Halo Charlie. Coba. Totoknya itu bisa nggak kamu baca bahan itu tadi? Siapa? Begitu. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa berefleksi sampai ke dalam kehidupan belajar. Saya pun saudara-saudari terusnya belajar dan belajar begitu. Jadi tidak cukup hanya sekedar tahu kita. Jadi sangat menarik saudara-saudari. Wah, kita bisa belajar tentang moral saudara-saudari dari firman Tuhan itu. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini firman Tuhan. Nampaknya gambarnya, Charlie? Nampak Pak, tapi tercoret-coret. Itulah. Ini firman Tuhan itu menjadi moralitas dalam kehidupan kita. Begitu, saudara-saudari. Kebaikan sebagai nilai dasar tindakan moral. Jadi kebaikan atau hal utama dan terutama dalam diskursus tindakan manusia. Maka sebagai orang Kristen, sudah dia, saudara-saudari, keharusan bagi dia untuk berbuat baik. Karena kenapa? Dia sudah diselamatkan. Tandanya orang yang sudah diselamatkan, pastilah dia berbuat baik. Kita sudah diselamatkan, maka kerjakanlah keselamatan. Kebaikan dasar dari semua prinsip moral ketika memikirkan melakukan tindakan adil dan dia jujur dalam kehidupannya. Menjadi dasar psikologis manusia menjadi menjalin relasi dengan orang lain. Nah, ini harus apa? Percuma kita mengatakan mengasihi Tuhan yang tak kita lihat itu, padahal kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa mengampuni kawan kita. Kita tidak bisa berbuat baik bagi orang lain, saudara-saudara, bukan? Maka percuma kita untuk belajar tentang keputusan moral pada pagi hari ini yang nampak dari kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan kita itu, saudara-saudari, harus menjadi moralitas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudari. Nah, ini gimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Itu terserah kepada kita, saudara-saudari, bukan? Apakah kita melakukannya dalam hidup kita? Itu terserah. Sama seperti cerita tentang burung. Jadi burung itu ada anak kecil yang bawa burung kepada neneknya. Nenek, apakah burung ini masih hidup atau sudah mati? Maka
dibuat di belakangnya. Jadi datang neneknya itu, soal hidup atau mati burung itu terserah kepadamu. Itulah saudara-saudari, masalah moralitas itu juga ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya betul-betul kita mempertimbangkan dengan baik. Itu terserah kepada kita seperti anak kecil tadi, saudara-saudara. Apakah kita mau melakukan apa yang kita khotbahkan itu, atau hanya sekedar kita seperti dalam gambar ini hanya berdiri di atas kebaikan, di atas mimbar begitu. Nah, ini saudara-saudari. Jadi khotbah yang hidup, saudara-saudari, ketika khotbah itu nyata dalam moralitas itu, dia turun dari atas mimbar itu, lalu dia mempraktekkannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebaikan itu adanya dorongan dari diri seseorang untuk memandang atau berelasi dengan seseorang atau dengan sesuatu. Tidak hanya sejauh berguna bagi dirinya, tetapi juga menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, mendorong perkembangan, dan berupaya menjaga kematian dari orang tersebut. Itu saudara-saudari, dalam prinsip melakukan kebaikan itu, kita berupaya untuk mendorong orang lain, membantu orang lain, saudara-saudara, dalam kehidupannya untuk lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan ini ya dalam rangka bahwasanya kita sudah atau mau menghidupi kebaikan itu, saudara-saudari, tidak hanya sekedar kata-kata saja dalam kehidupan kita. Jadi ya cuman kalau nggak mau dibantu, saudara-saudari, saudara-saudari ini begitu kan, misalnya sudah apa susah pada dibantu, ya itu kan pilihanmu itu kan, misalnya kalau mau gagal gitu. Jadi kebaikan itu ya memang ya harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan. Kita tahu, saudara-saudara, kebaikan itu, maka kebaikan itu ya harus kita kerjakan, tapi bukan dengan gampangan, misalnya memberi nilai langsung 90, 100 juga. Kalau bagi saya kebaikan itu membantu orang lain, gimana dia keluar dari misalnya sulit belajar, lalu kita bantu supaya menjadi bisa berprestasi gitu. Nah, itu yang jauh lebih bagus daripada kita kasih nilai 100 padahal ya tidak bisa membawa nilai itu gitu kan. Kita kasih misalkan nilai 90, nilai seseorang mahasiswa, padahal seharusnya nilainya hanya 50 atau 60, dan apa enggak berdosa kita di saudara-saudari. Saya mau kebaikan itu bukan kebaikan yang hanya sekedar menguntungkan pribadi kita begitu, tetapi bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu bahwasannya sebagai mahasiswa teologi, kasih sebagai sumber kebaikan. Jadi nilai yang menggerakkan kita dalam melakukan itu ada cinta, ada belas kasihan. Jadi ini kita bahas di kelas ini, yaitu splanik jomai. Tergeraklah hatinya dari hatinya yang paling dalam untuk melakukan yang baik itu. Jadi saudara-saudari, melakukan yang baik itu tergerak dari hati yang paling dalam. Ini mana ini ya kita bahas, di apakah di teologi BB atau di kelas hermeneutik ya. Ini di mana ini kita di kelas teologi BB Arianto. Ini nilai yang menggerakkan melakukan kebaikan ada cinta plus kasih plus splanik jomai, atau di seminar. Di kelas mana ini waktu itu kita bahas? Di kelas kita nih Charlie.
Ya Pak. Atau di apa? Di mana ini kita bahas planik Joma ini, Renika di apa? Di hermeneutik ya? Ah, ya, baiklah. Tapi ini udah kita bahas ini di kelas. Jadi ini cerita planik Joma ini saudara-saudari. Jadi waktu itu Yesus mau melakukan retreat begitu. Ketika murid-muridnya mengatakan, ketika Tuhan mengutus kami berdua-dua, kami telah melihat setan dan orang-orang sakit disembuhkan dalam kuasa-Mu. Lalu Tuhan Yesus, marilah kita pergi dulu retreat. Retreat ini untuk sharing tentang pelayanan, ya. Tapi orang banyak mengetahui tujuan retreat itu. Janganlah berbondong-bondong 5.000 orang. Yesus yang memberi makan 5.000 orang itu bukan itu masih lagi. Lalu melihat situasi itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kata belas kasihan itu adalah splanik jomai, karena mereka adalah seperti domba yang tak bergembala. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu karena dorongan splanik jomai, saudara-saudari. Orang yang tergerak belas kasihan berani mengambil resiko untuk menyelamatkan orang lain, sekalipun dalam rangka tujuan yang kebaikan, saudara. Bukan karena terancam karena nilai, lalu kita selamatkan gambar nilainya tidak juga, tapi dalam rangka bagaimana supaya dia bisa bertumbuh. Orang yang bergerak belas kasihan merelakan harga dirinya, bersedia berkorban, melakukan kebaikan dan menolong orang lain. Splanik jomai dan kebaikan. Orang yang bergerak belas kasihan berani ngambil resiko selamatkan orang lain walau terancam, kata dia. Jadi dia ya. Nah, dia harus lain ya. Oke. Mengapa melakukan kebaikan? Itu seharusnya saudara-saudari panggilan kemanusiaan kita secara manusiawi. Bahwasanya manusia itu dipanggil untuk melakukan kasih, melakukan kebaikan sebagai dasar manusia, sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah motifnya pada dasarnya melakukan kebaikan. Itu menjadi suatu kebahagiaan dalam kehidupannya saat dia melakukan kebaikan itu. Jadi dari aspek sisualnya, sosialnya, kebaikan lahir dari keinginan membantu orang lain secara splanik jomai, kan, menolong sehingga berakhlak mulia. Itu artinya bervoice itu memiliki nilai yang sangat dalam. Secara umum kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Kalau manusia baik dan benar jika menuju kesempurnaan. Yang dikatakan John Wesley itu, aku sedang berjalan menuju kesempurnaan. Secara kodrat manusia ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu mengharapkan kebahagiaan. Itu lakukanlah kebaikan, saudara-saudara, yang akan mendorong kita dalam hidup ini bahagia. Tindakan kebaikan lahir dari adanya rasa cinta kasih, belas kasih, atau splanik jomai yang menggerakkan orang bertindak walau menghadapi banyak tantangan demi kebaikan itu sendiri. Itulah saudara-saudari kebaikan. Kecenderungan dasar manusia adalah baik dan buruk. Selain melakukan dosa, kesalahan, maka salah satu nilai dasar manusia adalah mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, tapi juga bisa berbuat jahat. Tetapi sesungguhnya apakah sebuah perbuatan sudah dapat dikatakan sebuah perbuatan baik? Maka hal itu harus ada ukuran, ada standarnya. Yaitu tadi berdasarkan keputusan moral, secara perasaan, secara akal budi, secara kewajiban dan kebahagiaan tadi ukuran-ukurannya sudah.
Sebab selain adanya kebaikan, maka manusia dapat melakukan kejahatan. Hati nurani, pada dasarnya saudara-saudari, hati nurani itu menjadi suatu kompas, menjadi radar dalam kehidupan kita. Jadi hati nurani itu apakah dapat tersesat? Bisa tersesat ketika hati nurani itu dibentuk dari suatu kejahatan. Hati nurani itu baik jika dibentuk berdasarkan hukum-hukum moral yang baik, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari itu dalam rangka proses pembentukan hati nurani kita, sehingga hati nurani yang melekat dengan Tuhan bisa menjadi kompas menilai apa yang baik dan atau buruk dalam kehidupan kita. Orang yang membuat hati nuraninya sebagai ukuran kebaikan akan merasa bahagia jika berbuat baik. Karena kenapa? Dia itu lakukan secara spontanic cumai dari hatinya yang amat berdalam. Akal budi, ini untuk selagi nih ya, ini tadi sudah kita bahas di atas ya. Keyakinan personal, kelompok ataupun masyarakat tertentu memiliki anggota kelompok ataupun masyarakat secara individual, memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang di kelompok, maka disitulah perlu sehati satu jiwa yang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Jadi masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk, ya jangan lagi dipuji. Adat istiadat. Istilah ada istiadat di sini secara umum dimaksudkan sebagai suatu norma sosial sesuai dengan moral, kebiasaan di lingkungan tertentu, saudara-saudara, sopan santun dan seterusnya. Tapi mestilah disadari bahwa adat istiadat yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat itu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Dipelajari. Jadi orang yang apa nih perempuan cantik ini. Jadi rupanya bisnis yang perempuan cantik seperti ini, mereka tidak hanya cantik tapi juga mempertimbangkan budayanya, mempertimbangkan lingkungan ekologi gitu. Nilai agama, seluruh agama, jadi kita terakhir ini dekati terakhir lah. Seluruh agama di dunia pasti mengajarkan kebaikan sesuai dengan moral. Ukuran baik dan buruk menurut norma agama bersifat tetap sebagaimana ditetapkan dalam kitab sucinya masing-masing. Gitu ya. Besar tidaknya pengaruh nilai agama bagi seseorang akan sangat dipengaruhi pemahamannya dengan Tuhan. Hubungan yang baik, relasi kuat antara seseorang dengan Tuhannya akan sangat mempengaruhi pemahaman tentang kebaikan. Kesimpulan, ukuran kebaikan tidak dipengaruhi oleh satu faktor nilai, tapi ada tadi saudara-saudari, dari perasaan, budi, perasaan nurani, dan juga saudara-saudari berdasarkan pendidikan seseorang. Tapi muaranya ketika seseorang melakukan kebaikan, pastilah dia menjadi orang bahagia. Jika aspek personal ini menjadi ukuran satu-satunya, maka manusia akan mengalami, jadi ini gambar-gambar lain, persoalan ketika dia menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Kita menjadi makhluk sosial. Sehingga seseorang akan selalu mempertimbangkan nilai personal yang dimaksud dengan konteks sosialnya yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai agama. Nilai-nilai dasar untuk kebaikan itu adanya keutamaan, yaitu dari segi iman, pengharapan, dan kasih. Tapi lebih besar adalah kasih. Adanya 3 keutamaan itu di dalam nilai keadilan, kearifan, dan juga dalam keberanian menyatakan kebenaran.
Sampai di sini saudara-saudari pertemuan kita pada pagi hari ini. Tujuan daripada pertemuan kita pagi ini, bagaimana sebagai seorang mahasiswa teologi kita yang mengikuti hermeneutik, teologi, dan seminar ini menjadi manusia yang bermoral, memiliki keputusan-keputusan yang baik. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan, ini masih ada 5 menit lagi di sini. Kalau berbeda di Medan ini sekarang jam 6:40. Kalau di Bandar Baru pasnya jamnya ya. Ada pertanyaan saudara-saudari? Boyko, Preti, Bobi, Cindy, Agita. Ada kamera yang ini semua ya. Semuanya ada yang terbuka. Yusnyati, bagaimana Yusnyati? Yusnyati. Septuaginta. Ramon. Putri Siombing. Halo Pak. Oh iya. Ini Andre. Oke lah. Iya Pak. Ada pertanyaan Andre? Maksudnya itu Pak, nggak pas Pak. Lepas. Iya Pak. Ya apalah, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup lah ya. Si Dewi Binem lah yang bernyanyi dan berdoa sama si Ika. Dewi Binem. Halo Dewi. Ayo Dewi. Dewi Binem. Enggak ada ya. Si Daisy Natalia Beruntung. Enggak ada. Adanya Daisy. Astri. Grace Barani. Grace bisa Grace. Halo Grace. Baik. Atau siapalah yang bersedia dari kita untuk menutup dalam nyanyian dan doa? Ini Pak. Iya. Oke, silakan Leni, Lina, Raffi. Baik Pak, kita bernyanyi. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari. Engkau membangunkan kami dan kami juga bisa bertatap muka melalui Zoom bersama dengan dosen dan semua para peserta. Dan Bapa yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, Engkau yang memberkati perkuliahan kami hari ini, Engkau yang memberkati segala tugas dan tanggung jawab kami, serta kegiatan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami, Engkau juga memberkati dosen yang membimbing kami, dan Engkau juga memberkati keluarganya, dan Engkau juga memberkati semua apapun yang menjadi harapan bagi kami Tuhan dalam proses pembelajaran kami dalam perkuliahan. Amin. Kedengaran suaranya Leni? Oke ya. Amin. Amin, Pak. Ya. Baik, saudara-saudari, untuk kelas seminar kita berjumpa kalau tidak ada halangan ya hari Minggu jam 3, tapi kita akan perhatikan bahwasanya saya ada tugas pelayanan memang pagi. Saya akan perhatikan kalau bisa kejar benar baru jam 3. Kita akan bertemu di sana sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam proses penyusunan makalah dalam thesis statement, mengkonfirmasi, mengkonflikasi dan melakukan kontinuasi begitu. Dan mudah-mudahan saudara-saudari sudah mulai mengerjakannya. Bahannya sudah saya kirim semalam di GC ya. Annual sudah bisa kamu buka annual? Halo Pak, Nah, sudah bisa kamu buka GC-nya? bahan yang Bapak kirim itu Pak, Iya, sudah kan? sudah Pak. Nah, iyalah, praktekkanlah ya. Iya, Pak. Oke, Pak. oke, selamat pagi ya. Halo Pak. Halo. Terima kasih, Pak. Yuk. Halo. Halo, Pak. Halo. Yang keluar ya, Pak. Yuk, halo. Boy kumpret di Robi, sudah ya?